Pak Sutioso itu sudahlah, nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak ini, mulutnya udah bau tanah. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Udah jadi raja. Di antara sorotan berita sepanjang 2025, salah satu yang menyita perhatian publik adalah perseteruan antara Hercules Rosario de Marsal, pimpinan GRIB, dengan para jenderal purnawirawan TNI, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso. Konflik ini memuncak setelah pernyataan kontroversial Hercules yang menyinggung para purnawirawan TNI. Di pertengahan 2025, perseteruan panjang terjadi antara Ketua Ormas GRIB Jaya Hercules Rosario de Marsal dengan purnawirawan TNI. Perseteruan ini bermula dari legend purnawirawan Sutioso yang melontarkan pernyataan mendukung revisi Undang-Undang Ormas. Sutioso awalnya menyindir adanya ormas yang sudah bak militer karena menggunakan baret merah ala Kopassus dan kerap meresahkan. Bukan tanpa alasan, mantan Kepala BIN dan mantan Gubernur Jakarta ini mengaku kerap punya pengalaman kurang menyenangkan dari para ormas. Hal ini dirasakannya kurang lebih 11 tahun, termasuk ketika menjabat sebagai gubernur. Bang Yos, sapaan karibnya, menyatakan dukungannya terhadap wacana revisi Undang-Undang Ormas. Ia berharap perubahan aturan juga menyentuh tata cara berpakaian ormas yang saat ini dianggapnya mirip tentara. Hercules pun spontan merasa sorotan Sutioso menyindir dirinya. Ia langsung mengatakan mantan Gubernur Jakarta ini bau tanah saat hadir di persidangan Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 29 April silam. Ungkapan ini dianggap merendahkan dan memicu reaksi keras dari para purnawirawan TNI. Sambil mengejek, pemimpin Ormas GRIB ini meminta Sutioso untuk diam. Bahkan Hercules dalam pengakuannya juga menyebut dirinya tidak takut pada Sutioso. Insiden ini kemudian memicu saling klaim dan pernyataan publik antara Hercules dan sejumlah jenderal purnawirawan TNI. Ucapan dari Hercules yang dianggap menyinggung ini pun turut direspons oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ia menyampaikan kemurkaannya mendengar pernyataan dari Hercules. Gatot Nurmantio menilai sikap dari mantan preman legendaris Tanah Abang ini di luar batas. Gatot bahkan menyebut ucapan Hercules soal bau tanah tidak sekedar merendahkan Sutioso, tapi juga telah menyinggung purnawirawan TNI lain. Gatot Nurmantio bahkan menguliti masa lalu Hercules. Gatot Nurmantio mengatakan pentolan GRIB Jaya ini hanya seorang tenaga bantuan operasi atau TBO dalam Perang Timur Timur yang sangat jauh dari posisi militer profesional. Gatot Nurmantio juga menyebut bahwa perilaku GRIB menyerupai preman berkedok ormas. Gatot menilai kelompok ini seolah menggunakan label ormas untuk mengintimidasi dan memanfaatkan posisi tertentu, sangat mirip dengan preman, bukan ormas yang sah. Gatot Nurmantio juga menegaskan bahwa respons tegas terhadap pernyataan Hercules penting untuk menjaga kehormatan institusi TNI dan purnawirawan, sekaligus memberi pesan kepada publik bahwa tindakan verbal yang melecehkan senior militer tidak bisa dibiarkan. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bakal ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan jadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun, sukses menjalankan tugas. Pak Sutioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawan bukan langsung gitu loh. Mereka berdarah-darah.
Termasuk saya juga berada dari Timur. Kritik keras dari Gatot Nurmantio ini dibalas oleh Hercules. Hercules menantang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang menegur dirinya dengan sangat keras. Hercules dalam ucapannya juga mengatakan bahwa ia sama sekali tidak takut pada Gatot Nurmantio. Hercules menyatakan dirinya tidak merasa pernah memiliki masalah dengan Gatot, sehingga ia mempertanyakan alasan Gatot Nurmantio ikut campur dalam perseteruannya dengan Sutiyoso. Secara eksplisit, ia juga menolak kritik keras Gatot Nurmantio yang menyebut GRIB dan dirinya seperti preman berkedok ormas, dengan mempertanyakan tuduhan ini dan menyangkal dirinya bersalah atas apa yang Gatot katakan. Hercules bahkan mengatakan Gatot terlalu berlebihan dan bengis dalam mengkritik dirinya. Jumat 2 Mei 2025, Ketua Ormas GRIB Jaya Hercules Rosalio de Marsal ini menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada mantan Gubernur DKI Jakarta Purnawirawan Sutiyoso. Permintaan maaf ini merupakan respons atas pernyataannya yang sempat menyebut nama Sutiyoso dalam ungkapan bau tanah yang dianggap menghina dan telah menyinggung Sutiyoso. Hercules mengatakan apa yang diucapkannya sebelumnya merupakan khilafan dan bukan merendahkan siapapun secara pribadi. Ia juga secara khusus mengatakan bahwa sangat menghormati latar belakang Sutiyoso, terutama karena beliau pernah berdinas di Satuan Elit TNI Angkatan Darat Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, yang dikenal dengan simbol baret merahnya. Hercules menyebut rasa hormat dan kekagumannya pada Sutiyoso sepatutnya diungkapkan secara tulus. Hercules juga menyampaikan permohonan maaf tidak hanya kepada pribadi Sutiyoso, tapi juga kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya sebagai bentuk penghormatan atas masa pengabdian sang jenderal. Hercules bahkan datang langsung dan bersilaturahmi ke kediaman Sutiyoso di Cibubur dan mencium tangan sang purnawirawan. Hercules juga menyerahkan kain adat Timur kepada Sutiyoso sebagai bentuk permintaan maaf secara budaya dan juga adat. Pak, yang saya ini Bapak, saya minta maaf Bapak. Iya. Kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bawa Bapak yang kami ada di sini. Kami setia sama Bapak. Kami atas kesalahan kemarin saya mohon susah. Jadi ini adalah sebuah simbolik ya. Kembalinya hubungan bapak anak ya, seperti juga saat menderita di tim-tim dulu berjuang bersama-sama. Hari ini seperti itu kan. Kasus ini seyogyanya tak hanya menyoroti dinamika hubungan individu, tapi juga menjadi refleksi tentang peran ormas, batasan perilaku di ruang publik, dan pentingnya menghargai institusi yang telah mengabdi bagi negara. Sebuah pelajaran bagi semua pihak bahwa konflik verbal jika diselesaikan dengan cara yang tepat bisa berakhir dengan rekonsiliasi dan saling menghormati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.